Terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali. Biarkan Kanjeng Ratu beristirahat. Baik, Senopati. Kanjeng Ratu tidak akan kenapa-napa kan, Senopati? Itu semua pasti gara-gara pusaka bunga hijau yang telah koyak itu. Maafkan kami, karena kami tidak bisa menjaga pusaka bunga itu. Tenang saja, ini bukan salahmu. Berdoa saja kepada Kang Murbeng Jagat. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Kanjeng Ratu. Semoga Kanjeng Ratu dapat pulih kembali. Kasihan sekali Kanjeng Ratu. Berarti di saat perang, hal itulah yang membuat Kanjeng Ratu lemah, kehilangan tenaga dan terluka. Mas Aryo? Ada apa, Mas? Kamu masih belum mau menjawab pertanyaan Mas. Baik kalau begitu. Ini. Apa itu, Mas? Bacalah. Perlombaan memahat? Iya. Mas akan mengikuti perlombaan memahat. Kalau begitu sangat bagus, Mas. Semoga berhasil. Itu. Kamu lihat peralatan memahat, Mas. Begini saja. Aku akan pergi ke balai desa, tempat di mana perlombaan akan berlangsung. Kalau kamu suka padaku, bawakan peralatan memahat itu. Aku akan menunggumu di sana. Tapi kalau kamu tidak datang, artinya kamu tidak suka padaku. Tapi, Mas... Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu sudah sadar. Syukurlah. Syukurlah. Kanjeng Ratu mau kemana? Aku harus menemui Bunda Dewi. Aku yakin hanya dia yang bisa menolongku. Kalau begitu, biarkan saya menemani Kanjeng Ratu dalam pertemuan itu. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Tapi Kanjeng Ratu... Tidak perlu, Junda Manik. Lebih baik kau temui ini Pudaksari dan Tapak Musti. Pasti berat, kesatria seperti mereka harus kehilangan tangan seperti itu. Kalau perlu, hiburlah mereka. Latihlah mereka, Junda Manik. Baik, Kanjeng Ratu. Aku tidak mungkin tega pada Mas Aryo. Tega membiarkan Mas Aryo tidak mengikuti lomba memahat itu. Aku tidak peduli jikalau Mas Aryo mengira aku membalas cintanya. Tapi Mas Aryo harus memenangkan perlombaan itu. Aku tahu kamu pasti datang, Nawangsi. Ada apa ya? Saya kesini mengantarkan surat dari Raden Pusena untuk Nawangsi. Baik, nanti akan aku sampaikan kepada Nawangsi. Terima kasih. Kalau begitu saya hendak pamit pulang. Aku ada tugas satu lagi untuk awasi anak manusia yang bernama Nawangsi.
Nawangsi. Hamba mengenalnya Kanjeng Ratu. Dia adalah orang yang baik. Tapi aku ingin dia celaka. Kamu boleh melakukannya, tapi tidak boleh gegabah dan tunggu waktu yang tepat. Aku tidak ingin sampai ada yang tahu siapa penyebab kecelakaannya. Tapi kenapa dia harus dicelakakan, Kanjeng Ratu? Memangnya kenapa? Berani sekali kamu mempertanyakan ini. Apa kamu ingin menolaknya? Tidak Kanjeng Ratu. Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Bukan begitu maksud hamba. Ya sudah, celakai saja Nawangsi. Tapi jangan sampai dibunuh. Aku tidak ingin kalau sampai dia mati. Karena jika dia mati, tidak ada gunanya untuk. Kamu mengerti? Mengerti, Kanjeng Ratu. Sendiko Dawu, hamba pasti akan melaksanakannya. Sekarang, pergilah kamu dari sini. Cepat. Baik, Kanjeng Ratu. Mas Aryo, sampai kapan kita harus menunggu? Menunggu? Ya, menunggu hasil perlombaan memahat. Kan kalau Mas Aryo menang, pasti dapat hadiah. Aku sudah mendapatkan hadiah itu. Maksudnya? Ya kamu. Nawangsi, terima kasih ya kalau selama ini ternyata kamu juga menyukai aku. Itu adalah hal yang wajar, Nanda Nawangwulan. Hal yang wajar, Bunda Dewi. Itu artinya aku tidak apa-apa. Kamu benar, Nawangwulan. Kamu hanya perlu menunggu waktu untuk benar-benar pulih. Tapi untuk berapa lama, Bunda Dewi? Keadaan semua penguasa sedang tidak baik. Peperangan terjadi di mana-mana. Aku takut. Aku tidak bisa menjaga rakyatku dan keraton Segoro Kidul. Ingatlah, Nanda Nawangwulan. Setelah kamu berkuasa, kamu menjadi setengah siluman dan juga setengah bidadari. Dengan rusaknya bunga hijau, berarti sebagian juga jiwa bidadarimu ikut terangkat. Dan sekarang sedang terjadi gejolak antara darah bidadarimu dengan darah siluman. Tapi tenanglah, Nawangwulan. Jika kamu bersikeras ingin mempercepat prosesnya, minumlah. Ini air suci dari mata air terjun Puri Bidadari. Tapi kalau kamu memang bersikeras memutuskan ingin meminumnya, kamu akan melukai lagi jiwa bidadari. Semua itu ada bayarannya, bukan? Nanda mengerti, Bunda Dewi. Nanda akan menanggung. Nanda tetap harus melakukan ini. Karena sekarang adalah keadaan yang darurat. Badanku telah selesai untuk penyesuaian, Bunda Dewi. Sekali lagi hamba aturkan terima kasih. Terima kasih karena Bunda Dewi telah membantuku. Sama-sama, Nanda Nawangwulan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku pertanyakan kepada Bunda Dewi. Apa itu, Nanda? Silahkan. Di mana adikku? Adinda Nawangsari. Bagaimana kabarnya? Aku sangat merindukan dia.
Sebenarnya, Bunda tidak ingin menceritakannya padamu, Nawangwulan. Ada apa, Bunda? Apa yang sebenarnya terjadi? Nawangsari telah lama meninggalkan Puri Bidadari. Dia sudah tidak ada di Puri Bidadari. Apa yang sebenarnya terjadi, Bunda Dewi? Sudah lama dia berkelana di dunia manusia. Tak apa yang dicari. Tapi syukurlah, bunga bidadarinya belumlah gugur. Itu artinya dia masih bisa menjaga kesuciannya. Nawangsari bukanlah bidadari yang terperangkap di dunia manusia karena kecurangan seorang manusia. Seperti yang kamu alami, Nawangwulan. Tapi tentu saja malapetaka bisa terjadi padanya bila dia terlalu lama di dunia manusia. Aku minta tolong padamu, Nawangwulan. Carilah adikmu sebelum semuanya terlambat. Aku berjanji kepadamu, Bunda Dewi. Aku akan mencari Dinda Nawangsari. Bagus. Kini saatnya Bunda harus pulang. Jaga dirimu baik-baik. Sekali lagi hamba haturkan terima kasih atas segala kebaikan yang Bunda Dewi telah berikan kepadaku. Jaga diri baik-baik, Nawangwulan. Dinda Nawangsari. Di mana aku? Tenanglah saudaraku. Kamu sudah aman. Sekarang kita sudah berada di Selo Lumutan. Aku tidak menyangka Prabu Giripati sekuat itu. Lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Istirahatlah saudaraku. Kamu ini baik-baik saja. Sekarang tenangkanlah dirimu. Ada apa, Nawangsi? Bukankah sudah jelas kalau kamu juga menyukaiku? Mas Aryo. Nawangsi, sebenarnya kamu menyukai aku atau tidak? Jawab, Nawangsi. Jawab! Kamu jangan bikin Mas bertanya-tanya terus. Apa yang sedang mereka lakukan? Mas Aryo, kenapa Mas menyukai Nawangsi? Kamu yang membuat Mas menyukaimu. Tapi sejak kapan, Mas Aryo? Sejak kapan? Bukankah sudah aku jelaskan padamu? Hanya kamu satu-satunya wanita yang telah memuji pahatan Mas. Bahkan, Mas sendiri tidak tahu kalau pahatan Mas itu bagus. Kamu selalu tersenyum manis di depan Mas. Kamu mengisi hidup Mas ketika Mas merasakan hampa. Bersamamu, Nawangsi, Mas merasa menjadi manusia. Mas merasa nyaman dan merasa lebih dihargai. Nawangsi, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Aneh sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang kamu telah membuat Mas seperti ini. Kenapa kamu tidak menerima perasaanku? Mas sudah tergila-gila padamu, Nawangsi. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab. Mas Aryo, benar-benar keterlaluan. Ternyata kalian... Nawangsi!
Nawangsi, kalau begini aku menyesal berkata jujur padamu. Apa yang ingin kamu katakan padaku, Waskolo? Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Tapi tentang wajah saya... Aku sudah mengerti, Waskolo. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatan dan kesaktianku tidak bisa untuk melakukannya. Tidak! Cukup! Hentikan, Waskolo. Terima saja nasibmu itu. Jangan cengeng. Untuk sementara, gunakan topeng atau penutup lainnya. Karena luka dari Raha Arkanda Giripati tidak akan bisa diperbaiki. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyembuhkannya, Waskolo. Aku mampu. Aku bisa menyembuhkannya. Apa yang kamu lakukan? Tenang saja. Kami bermaksud untuk membantunya. Rasa sakitmu. Biarkan topeng itu menyatu dengan wajahmu. Ketika topeng itu menyatu, kamu tidak akan mempunyai wajah persis seperti kami dulu. Tapi tenang saja, seiring waktu berlalu akan tumbuh wajah baru. Tapi bukan seperti wajah sebelumnya. Bukan jauh lebih baik seperti itu. Seperti yang kamu inginkan, bukan? Terima kasih atas bantuannya. Itu bukan masalah. Yunda, ikut kami sekarang. Ada yang ingin kami bicarakan. Apa artinya kita saat ini? Kita hanya seorang kesatria yang tanpa memiliki tangan kanan. Sudahlah, Tapak Musti. Tidak ada yang perlu untuk disesali. Karena itu tidak akan merubah apapun. Ini Pudaksari benar. Cundamanik. Kesatria tetaplah kesatria. Kenapa kamu mengeluh, Tapak Musti? Aku tahu. Apa karena kau takut tidak bisa mengalahkanku lagi? Apa maksud kamu? Sudah terpancing rupanya. Baiklah kalau begitu. Kita tempat tangan kirimu. Kau juga di Pudaksari. Jangan karena kalian pikir kehilangan tangan kanan kalian, maka aku akan mengalah. Lihat! Nawangsi! Kamu tidak akan bisa pergi. Nawangsi, tunggu Nawangsi! Aku akan adukan semuanya. Kalau perlu seluruh warga desa juga akan tahu. Cukup, Tapak Musti. Cukup. Jangan mengganggu. Diam kamu, dasar bidadari pengkhianat!
Aku turut berbelasungkawa, Guru. Nawangsi, Guru. Nawangsi, anakku. Kenapa kamu begitu cepat? Oh anakku Nawangsi. Kemana takdir akan membawamu kali ini?